Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Awidana Masjid Namosidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sampurasun. Kelihatan di belakang belum ada suara. Sampurasun. Yang keras karena ada ketua umum di sini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Harus 3 kali. Para pinandito lanang istri saneda hak suci yang tiga sana hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Kepala DP3A P2KB yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum, Ketua Tim Pemenuhan Hak Anak Ibu Wina Marlinawati Iskandar SHMM. Terima kasih Ibu dengan semua timnya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PHD Pusat, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawitanayo, yang kebetulan juga didampingi oleh Bapak Sekretaris Umum PHDI Pusat, Bapak Ketut Budiasyo, kebetulan ikut berbanjar di sini juga. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas PPA Kabupaten Bogor atau yang mewakili Ibu Pembimas Kanwil Agama Provinsi Jawa Barat, Ibu Putu. Ya, kemudian Kepala Kemenak Kabupaten Bogor atau yang mewakili Ketua FKUB Kabupaten Bogor atau yang mewakili para sesepuh, bini sepuh Kabupaten Bogor yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian Ibu Niluh Puspasari SPT sebagai narasumber. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa, ini Ibu yang dari pusat, Ibu Mantik ini. Sebenarnya beliau tuh setiap ada kegiatan saya selalu mengidolakan beliau. Selalu jadi pemenang. Kemudian Ketua PHDI Kota Bogor beserta jajarannya, matur semua sudah hadir karena menjadi tetangga dari Kabupaten Bogor. Siapa tahu nanti setelah ini puro yang di Kota Bogor dideklarasikan juga demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adikku tercinta semuanya, Alayu Badio, kita haturkan kehadapan Ido Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawaran gerahanya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang bagus ini dalam rangka mendeklarasikan beberapa puro di Kabupaten Bogor sebagai puro ramah anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan anugerah oleh Ido Sang Yang Widiwasa. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara, dalam hal ini adalah Ketua PHDI Kabupaten Bogor yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada hari ini. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, dengan waktu dan kesibukannya dan atas undangan yang diberikan oleh panitia bisa hadir pada acara hari ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua mendapat anugerah dari Ido Sang Yang Widiwasa. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya dan kepada yang mendukung, baik memberikan saran pendapat sehingga rangkaian kegiatan deklarasi pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Hari ini kita berkumpul bukan hanya sekedar untuk mendeklarasikan sebuah program, tetapi untuk menegaskan komitmen kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman,
dan mendukung tumbuh berkembangnya anak-anak kita di sekitar puro. Puro sebagai tempat ibadah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas anak. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk menjadikan puro sebagai tempat yang ramah dan aman bagi mereka. Deklarasi Puro Ramah Anak ini adalah wujud nyata dari kesadaran kita akan hak-hak anak, khususnya hak untuk mendapat perlindungan dan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Perlu kita tahu sekarang bahwa perkembangan anak-anak itu didukung dari beberapa faktor. Pertama adalah keluarga, kedua lingkungan, tempat ibadah, dan pendidikan. Biasanya kalau ada apa-apa sedikit larinya PHDI ini kurang pembinaan katanya begitu kan. Padahal di situ ada guru agama, ada penyuluh, ada orang tua dan sebagainya. Lama-lama nanti kalau ada anak-anak nakal kita panggil Kang Dedi, masukkan barak aja. Tapi kenyataan tiap punya cucu 4 tahun takut juga sama videonya Kang Dedi. Begitu dia main HP, main tab, kita putarkan video itu lari ke dalam kamar, nangis betul dia. Nanti dipanggil Kang Dedi, dibawa ke barak gitu. Kemudian kami PHDI dalam hal ini termasuk pengurus puro, pengempon puro dan sebagainya harus berkomitmen untuk menciptakan suasana yang kondusif, bebas dari segala bentuk kekerasan, bebas dari segala bentuk permainan-permainan yang kita tahu sekarang perkembangan dari media digital. Kemudian kita juga berharap untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk belajar, bermain dan beribadah dengan tenang. Pada hari ini ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan dalam deklarasi Puro Ramah Anak ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan puro yang aman, bersih dan nyaman bagi anak-anak. Nah, kadang-kadang kita sendiri juga tidak memahami ini. Kalau saya hadir ke puro itu, kalau puro di Bali dengan puro di Jawa sangat beda. Kalau di Bali banyak puro-puro di pinggir sungai, di atas tebing dan sebagainya, tidak ada kamar mandi. Begitu kalau di Jawa atau di Perangan kan beda. Kalau datang ke puro saya pura-pura ke kamar mandi dulu. Jadi kamar mandi itu tolak ukur dari salah satu tempat ibadah kita. Kamar mandinya bersih enggak, terpelihara enggak, terawat enggak. Nah itu. Nah anak-anak kita juga seperti itu supaya aman, dia bersih, nyaman di puro. Semua lingkungan puro harus bersih. Kemudian yang kedua, menghargai hak-hak anak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan puro. Ada di beberapa puro yang sudah menyampaikan bahwa kalau ada kegiatan, coba generasi muda kita mulai menjadi MC, membawa acara, mau kidung apa dan sebagainya, semua diajarkan. Tapi masih ada di puro itu juga tidak memberikan kesempatan sama anak-anak kita. Pemangkunya yang mau kidung, pemangkunya yang mimpin doa, pemangkunya pegang mic, apa dan sebagainya. Ditanya, kadang-kadang anak-anak kita juga memberikan informasi, Pak, kalau kita ngasih saran bahasanya pemangku kita, kalau pemangku kan kita bicara, waktu masih kecil tahu apa, bahasanya jadi anak kita jadi takut, nggak mau berkembang. Nah, ini coba ciptakan juga. Sudah ada yang lihat mulai hidung, sudah mulai belajar anak-anak, kemudian begitu selesai Mekedis Tirto sudah diorganisasi anak-anaknya itu siapa yang membawa bijo dan sebagainya sudah diatur. Ini mohon juga kita semua memperhatikan hal ini. Mencegah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal di lingkungan puro. Kalau kekerasan fisik kita lihat sekarang banyak itu video-video yang beredar, anak-anak kita di luar ada dipukuli oleh temannya dan sebagainya. Kalau kekerasan verbal itu lewat media sosial biasanya.
dibully lewat media sosial, fitnah, berita-berita hoax yang diedarkan. Kalau bisa anak-anak kita jangan seperti itu. Memberikan edukasi kepada anak-anak tentang nilai-nilai agama dan moralitas yang baik. Nah, ini tanggung jawab guru lagi, tanggung jawab penyuluh lagi, dan seterusnya. Sekarang media sosial itu sudah transparan. Jangankan tingkah laku kita, kitab suci saja lewat media sosial itu sudah mulai ada kritik oleh beberapa orang. Sekarang lagi viral itu di TV, Edis TV. Siapa yang Bapak Ibu pernah menonton Edis TV? Edis TV itu mengupas agama Nasrani sama Muslim, saling bongkar-membongkar. Untung diantara kita belum ada itu. Saya berharap tidak ada. Bapak guru, ibu guru maupun penyuluh, bagaimana kita mengajari anak-anak kita belajar pendidikan agama, tetapi diberi juga pelajaran tentang kemanusiaan. Kemanusiaan itu menyangkut tentang rasa sayang, empati, silih hasud dan sebagainya, bukan saling fitnah dan seterusnya. Nah, kalau dari kecil mereka sudah kita ajar kebencian, sampai tua akan tertanam rasa-rasa kebencian satu sama yang lainnya. Coba pendidikan agama kita kedepankan tentang masalah-masalah pendidikan kemanusiaan. Kemudian menjalin kerjasama yang erat antara pengurus puro, orang tua dan masyarakat dalam menciptakan puro ramah anak. Nah, ini tadi ketua panitia sudah menyampaikan, itu kembali ke kita lagi. Jangan kita sebagai orang tua membuat hal-hal yang menciptakan suasana puro itu tidak harmonis, tidak guyup, tidak rukun. Ada di salah satu puro, mangku gedenya sudah lebih dari 2. Enggak tahu bagaimana kok bisa ada mangku gedenya banyak gitu. Satu mangku gede sama mangku gede lainnya itu berebutan. Salah satu mangku sama mangku lain juga seperti itu. Ada dibentuk gesekan-gesekan yang membuat jadi puro itu tidak sehat. Puro tanpa umat juga tidak ada artinya. Pemangku tanpa puro atau pinanggito tanpa puro juga tidak ada artinya. Saya pernah merasakan di salah satu wilayah puro tidak ada. Kita sembahyang di rumah roboh yang tidak terpakai kita perbaiki. Ngadakan arisan bulanan sama anak buah di situ, sembahyang sama anak buah di situ, bayangin. Saya pernah berada di satu wilayah, ketua PHDI-nya dia, pembimasnya dia, pemangkunya dia, semua dia ada. Karena memang kekurangan SDM kita, kekurangan SDM. Serati Bantennya nggak ada. Begitu pulang ke Bali, kita cari lagi ke Bali, kita bawa lagi supaya ada. Sampai begitu kita berpikir di daerah perantauan. Nah, jangan hal-hal yang seperti ini atas mengedepankan kepentingan kita pribadi, kita masing-masing, ada di suatu wilayah atau di suatu tempat muncul percikan-percikan ini, jangan. Bagaimana anak kita bisa datang ke puro dengan baik-baik kalau orang tuanya aja nggak ramah? Kan demikian. Ciri-cirinya orang ramah seperti apa? Ciri-cirinya puro ramah seperti apa? Coba kita kembalikan lagi untuk mengetahui dari judul yang ada. Puro ramah anak, tapi puronya saja. Ada lagi di tempat ibadah, adik-adik mahasiswa sama ampuran di tempat yang berbanyak terpaksa saya menyampaikan studi kasus sedikit-sedikit. Begitu adik-adik itu mau megambel siang, mau latihan megambel, latihan nari, penunggu puronya teriak-teriak ya, "Woi, kamu ngapain?" Gimana mau puro ramah anak? Penunggu puronya aja udah galak gitu. "Kamu nggak usah ribut-ribut siang nih, waktunya orang istirahat." Begitu. Laporan juga kepada ketua PHDI seperti itu. Ada lagi kegiatan penunggu puro nggak ada, tetapi penunggu puro ini salah satu orang dinas di salah satu tempat. Karena dia tidak punya rumah, disiapkanlah tempat satu kamar di puro supaya dia membantu. Malahan dia yang galak. Orang masuk tidak bilang selamat siang sama dia,
atau unsur dimarahin. Sudah dimarahin muncul perselisihan, laporan lagi gitu. Akhirnya karena ketua PHDI nggak tahan juga kan gitu. Lama-lama kalau kau begini aku pindahin kau, tak bilang gitu. Kau mau ke Papua mau kemana lagi? Kamu sudah tidak ikut mau Banjar, sudah itu apa? Semuanya dikasih tempat di sini. Coba ini perhatikan. Nah nanti para narasumber akan memberikan materi. Mohon Bapak Ibu silahkan Napi tanya di sana. Ya demikian. Sebenarnya kalau mau diperpanjang nanti takutnya Bapak Ketua Umum juga ngasih sambutan kan begitu. Kami berharap dengan adanya deklarasi Puro Ramah Anak ini menjadi contoh bagi tempat ibadah lain, bukan di luar keyakinan kita, tapi nanti di kota-kota, kabupaten, provinsi lain di jajarannya kita begitu. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita mulia ini. Karena saya pernah jadi staf perencanaan supaya kita bisa menurunkan dana, supaya kita bisa menurunkan anggaran, macam-macam kegiatan kita buat. Setelah kita punya program, kita sosialisasikan. Hanya sebatas sosialisasi, Bapak. Tapi rencana tindak lanjutnya nggak ada. Nah, setelah dideklarasikan nanti di sini, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Ini ada dari kota, kabupaten, pejabat yang menyangkut seperti itu. Apakah perlu ada pendampingan? Apa? Nanti pasti dalam pelaksanaan bimbingan teknis, Bapak Ketua pasti akan bertanya, Bu, kalau kriteria Puro seperti ini ramah anak, kan harus ada ini, harus itu. Terus saya dari mana dapat itu? Pasti pertanyaannya seperti itu. Kalau dari materi yang lain mungkin bisa saja bertanya, cari referensi yang lain dan sebagainya. Pasti seperti itu. Nah, mudah-mudahan pelaksanaan deklarasi rumah mencari solusi untuk kita semua di wilayah Jawa Barat dalam pembinaan dan membimbing adik-adik kita ke depan untuk menyambut Indonesia maju. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merestui langkah-langkah kita dan memberikan anugerahnya bagi puro kita yang dijadikan program Puro Ramah Anak. Saya akhiri dengan Parang Santi Om, Santi, Santi, Santi Om, Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.